Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, tadi malam ada yang itikaf di masjid? Alhamdulillah. Ada yang belum tidur? Hah? Ada yang ketiduran. Masya Allah. Itulah nikmatnya kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana kita umat Islam memanfaatkan ya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah. Karena yakin ada satu malam yang malam lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada surahnya, hafal Bu? Surah Al-Qadar, yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ya Allah, bicara malam Lailatul Qadar, harapan kita bisa dapat ya keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas temanya yaitu Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Dan dari ayat yang atau surah yang tadi kita bacakan itu akan dikaji ya. Itu akan dipisah menjadi 2. Yang pertama itu akan dibahas oleh Ustadz Rohim Hadi yang sudah bersama-sama dengan kita, yang akan membahas dan menafsirkan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3, dan nanti di segmen berikutnya bersama dengan Habib Isa Al-Kaf. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada guru kami Ustadz Rohim Hadi. Fadhal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita bersama para kiai, para ustadz ustadzah, wabil khusus sahabat kami Bang David Khalid
Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan semua jamaah Masjid Al-Muhajirin mudah-mudahan dipun paringi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir Blangkon Loreng Letkol Laut Rahim Hadi Anwar dalam kesempatan kali ini akan bahas tentang Lailatul Qadar yang termaktub di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jamaah sedaya paham? Paham? Bahwa kita semuanya ini di bulan Ramadan menginginkan, ketika di akhir Ramadan menginginkan Lailatul Qadar. Kita semuanya pingin. Kenapa? Karena di dalam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir fi syahri Ramadan. Mempersungguhlah kalian, menawi tiyang Jawi nemen-nemen nono sira kabeh. Kalau orang Jawa. Mempersungguhlah kalian. Mempersungguh untuk apa? Untuk mencari malam Qadar. Di mana malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sejarahnya begini, Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Bani Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu cerita. Terus dipun ceritani kali malaikat Jibril. Ada seorang yang luar biasa. Dia tidak mempan ditusuk pedang, ditusuk bayonet, ditusuk apa. Wonge sakti ten ngriku. Yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Beliau adalah pembela terhadap masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang tidak mau membayar upeti, diseksa. Pendek cerita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beliaunya tidak bisa dimatikan, tidak bisa dicelakai. Bisa dicelakai kalau dengan rambutnya sendiri. Dan itu mohon maaf, yang menjadi penyebabnya adalah istrinya sendiri. Jadi rambutnya dipotong untuk mengikat Sam'un Al-Ghazi. Kalau bahasa kerennya disebut dengan Samson niku. Sam'un Al-Ghazi itu, kemudian Sam'un Al-Ghazi menjadi lumpuh sampai akhirnya akan bisa dibunuh. Tapi dengan qadarullah, Sam'un Al-Ghazi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu meruntuhkan dan mampu mengalahkan orang-orang kafir. Dengan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya 1000 tahun sebelum meninggal. Jadi kurang lebih 83 tahun sebelum meninggal, Syam'un Al-Ghazi siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan tidak mengerjakan kemaksiatan. Maka dari itu Rasulullah terheran-heran dan pengin. Maka turunnya surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada cerita lain yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Saat itu ada 4 sosok, ada 4 umat. Dalam hal ini Yusak bin Nun, Hizqil bin Ajuz, kemudian Yakub dan Zakaria. 4 ini pun selama 83 tahun tidak pernah berbuat maksiat, menjalankan ibadah, menjalankan kebajikan dan kebaikan. Dan Rasulullah SAW senang, ya apa ya kalau umatku bisa seperti itu. Ternyata Allah memberikan satu fadilah kepada umat Rasulullah SAW, kemudian diturunkan, yaitu Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senanglah kita, bahagialah kita. Monggo kita lan panjenengan sami mencari malam Qadar itu senyampang masih ada waktu. Nggak tahu turunnya apa, sudah malam 21 atau malam 22 tadi malam, atau nanti malam 23. Tapi yang pasti kita taharrau, bersungguh-sungguh untuk mencari malam Qadar.
Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kebajikan dan kebaikan, dengan cara qiraatul Quran, dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan itu, kita lan panjenengan sami podo wae nglampahi ibadah selama 83 tahun. Bu. Ya. Pak. Ya. Senang napa senang? Bahwa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, sehingga kegembiraan kita di dalam bulan suci Ramadan saja, walaupun ini qaul ulama bukan hadis, kata qaul disebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran, itu bukan hadis, memang bukan hadis, qaul ulama, tapi ada penguatnya. Awwalu syahru Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wal akhiruhu aidkun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya akhir Ramadan inilah yang kita kejar-kejar. Menawi kita lan panjenengan sami, kalau kita semuanya ini mendapatkan malam qadar, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi 83 tahun, Bu. 83 umur kita belum tentu segitu. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Nek saat niki panjenengan wis umur 50 swida, kalau diluk malih tinggal sebentar, ditambah kita mendapatkan yaitu malam qadar, maka luar biasa. Barakallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, sopo sing wong Jawa? Oh no, oh aduh banyak lah. Masya Allah. Gimana? Ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan angkat tangannya. Waduh, yang mana ini? Ya, ibu deh yang di depan. Silakan nama dan langsung pertanyaannya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahimah Muhlis, Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bulak Macam Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Wah, Pak Ustadz. siap, Ibu. Mau bertanya Pak Ustadz, gimana caranya kita meraih malam Lailatul Qadar sedang saat kita sedang haid? Gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ada pertanyaan yang bagus dari Ibu Rahimah nggih. Oh, saya Abdurrahim Rahimah. Nggih. Bagaimana caranya untuk meraih malam qadar atau Lailatul Qadar sementara wanita itu masih haid atau sedang haid, bukan masih haid, sedang haid. Apakah bisa? Jawabnya saged. Saged niku bisa. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, satu yang terbaik adalah dengan i'tikaful fil masajid, i'tikaf di dalam masjid. Karena i'tikaf itu harus di masjid. Masjidul Jami', masjid yang dipakai untuk sholat Jum'ah. Nah itu contohnya, catatannya. Bagaimana kalau musola, Ustaz? Ini menjadi satu perdebatan ulama yang tidak dijadikan sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan tidak sah. Jadi yang sah itu yang dipakai sholat Jum'ah. Pertanyaan dari ibu tadi, bagaimana caranya panjenengan ibu bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun bukan dengan cara i'tikafun fil masajid? Di mana? Di rumah boleh. Dengan cara apa? Zikrullah. Yang pertama, zikir, bukan qiraatul Quran, nggih. Sebab orang haid tidak boleh juga baca Al-Quran. Tapi kalau melafalkan hafalan Qurannya boleh. Beda dengan membaca mushaf. Ya. Kalau baca mushaf tidak boleh. Tapi kalau panjenengan hafidhah, apal 30 juz, nah, monggo dibaca, dilanyakan, boleh. Yang kedua, atau zikir-zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim, atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diperbanyak, dikata-katakan itu diperbanyak moco ngoten mawon. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah diperbanyak. Loh, ketika malam qadar turun panjenengan sedekah 1 juta peng.
Apa itu Ustaz? 1 juta kali. Oh. Kali berapa? Ila Masya Allah. Kan di dalam Ramadan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, fattaku syahrul Ramadan, fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwah, wa kadzalika sayyi'at. Kebaikan dilipat gandakan, kejelekan juga dilipat gandakan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Diping noping 1000 tahun, dikali 1000 bulan menjadi 83 tahun lebih. Jadi tadi satu bisa dengan zikir, atau kalau yang hafal Quran dengan hafalannya dibaca. Yang kedua dengan sedekah. Yang ketiga dengan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afafa. Sing penting panjenengan ojo turu. Ojo apa Ustaz? Yang penting jangan tidur. Oh alah. Jangan Turu. molor. Ojo turu. Nek turu, tidur, molor, ya ndak dapat apa-apa. Padahal di dalam malam Qadar itu, taruhlah nanti malam turun Lailatul Qadar, itu semua qadar, rizki, kemudian maut dan seterusnya direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Oh, ini awalnya barangkali kodarnya di sana Lauhil Mahfud, awalnya tahun 2026 ke depan sampean ada musibah, karena di malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadinya diselamatkan. Tapi nek panjenengan turu mawon, tidur saja, molor saja, ya tetap terculit si fulan ketabrak becak. Lah. Masih tetap. Tapi kalau kita rubah, ya Allah selamatkan, jauhkan dari balak bencana, berikan rezeki halalan thayyibah. Iya. Itu Bu, nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Bu, ada orang puasanya, kalau ada kan haji tamatu ya Bu, ini puasanya puasa tamatu. Tahu nggak apa? Tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Tamatu. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, siapa yang kalau itikaf di masjidnya cuman di tanggal-tanggal ganjil? Ada? Mau jawab takut salah. Nggak dijawab salah. Nah, biasanya di kalangan kita awam ya, berpikiran bahwa kalau mau itikaf di masjid itu pas tanggal-tanggal ganjil aja, ya kan? Karena kan dikatakan malam Lailatul Qadar itu ada yang bilang turunnya di tanggal-tanggal ganjil. Tapi apa emang benar begitu? Nah, yuk kita kaji lewat ya kajian kita melalui surah yang dibaca tadi, surah Al-Qadar ya. Dan kali ini bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Padahal Beb, padahal silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya semangat banget, puasa apa enggak ini? Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, baru dicas. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang mulia. 10 hari terakhir Allah kumpulin kita di masjid. Amin, Kita ya. taklim belajar, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang cinta sama kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah naikin derajat kita di sisi Allah. Amin ya Allah, amin ya Kita Allah. belajar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kesempatan terakhir kita mendapatkan satu malam yang mulia.
satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan. Malam tersebut bernama malam Lailatul Qadar. Salat yang dilakukan malam hari itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sedekah yang dikeluarkan pada malam hari itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Atau kalau kita hitung 82 tahun. 1000 dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah bilangan terbesar yang diketahui oleh bangsa Arab. Jadi bisa jadi bukan 1000, bisa jadi lebih dari itu. Dikatakan 1000 dengan maksud bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam-malam lainnya berapapun jumlahnya jika dikumpulkan. Maka gunakan kualitas malam hari itu untuk bermunajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai pada malam hari itu, karena kemaksiatan yang dilakukan pada malam hari itu berarti kemaksiatan yang setara dengan 1000 bulan. Nauzubillahi min Zalik. Tapi pertaubatan kita, pengampunan kita, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita akan dikabulkan pada malam Lailatul Qadar, karena pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, pembantu-pembantunya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada di atas muka bumi. Warruhu fiha, dan ruh yang atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke muka bumi. Biizni rabbihim, dengan izin pemilik mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan, untuk mengabulkan segala doa, untuk menghapuskan segala dosa, untuk mengatur rezeki, takdir, bagaimana kita di hari-hari kemudian diatur pada saat malam Lailatul Qadar. Maka pada saat itu diatur, pada saat semua orang dikabulin, mudah-mudahan doa kita juga dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang dosanya dihapus, mudah-mudahan kita juga dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berjumpa pada malam Lailatul Qadar. Siapa mereka? Salah satunya adalah anak yang durhaka sama orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Telepon orang tua kita jika masih hidup, minta ampun, minta maaf kepada mereka, minta ridhonya. Jika sudah meninggal bagaimana? Jangan lupakan mereka pada malam Lailatul Qadar. Karena ruh-ruhnya Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Harapan kita kesempatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harapan kita memohon ampun untuk mereka. Harapan kita agar kuburan mereka dicahayai oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dijadikan taman dari taman-taman surga pada saat malam Lailatul Qadar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, bahagia, tenteram hati manusia pada saat itu sampai nanti terbitnya matahari. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Bisa jadi di kemungkinan di tiap malam. Dari malam pertama sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Bisa jadi kesempatan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Namun bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ada riwayatnya? Ada. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjumpai malam Lailatul Qadar pada malam genap, bahkan sebelum 10 hari terakhir. Masya Begitu. Allah, ya Allah ya Rabbi. Bu, ada yang tahu ciri-cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Nah, Ibu pernah dapat malam Lailatul Qadar? Ada yang ngaku? Ada? Mau ngaku takut nggak enak. Nanti kita bahas, kita tanya ya. Mungkin kita wakilkan dulu, siapa ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Angkat tangannya, silakan ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bulak Macan Permai, Bekasi Utara. Saya mau tanya Habib,
Bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang sudah meninggal di bulan Ramadan ini? Di malam Untuk memaafkan keluarga kita yang sudah meninggal di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentu boleh dan dianjurkan karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang mustajab, dikabulkan segala doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan egois. Egois dengan apa? Dengan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Mulai dari keluarga kita, pasangan kita Bu, sekesal-kesalnya suami kita sama suami, sekesal-kesalnya ibu sama suami, sepelit-pelit medit-meditnya suami, doain supaya Allah mudahin rezekinya. Kalau suami kita mudah rezekinya, kita dapat duit banyak juga. Kecipratan-kecipratan juga, betul? Betul. Bapak-bapak, sekesal-kesalnya sama istri, segalak-galaknya istri, tetap doain supaya Allah lembutin hatinya. Sudah kita mendoakan keluarga kita, anak kita didoakan agar dia menjadi orang yang sukses. Ibu-ibu, kalau kita wariskan harta, anak belum tentu bahagia. Bisa saja anak-anak berantem karena harta. Pernah ketemu? Banyak. Kalau kita wariskan nama, bisa jadi itu beban untuk mereka. Tapi kalau kita wariskan doa adalah warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita. Doa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan atau 82 tahun. Doa itu akan berlaku kepada mereka. Bahkan nanti saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu masih berlaku karena doa itu lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sudah mendoakan yang hidup, doain juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Keluarga kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan diijabah dengan jawaban yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadiah yang terindah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berharapnya pada malam Lailatul Qadar. Tadi ada kalimat ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan ruh-ruh diturunkan pada malam Lailatul Qadar min kulli amr, mengatur segala urusan. Apa yang dimaksud ar-ruh dalam ayat ini? Ar-ruh, para ulama tafsir menafsirkan ar-ruh, alif lam dan ra, alif dan lamnya menandakan bahwa ruh tersebut adalah ma'rifah. Artinya ruh menandakan kepada sesuatu yang khusus yang diturunkan pada malam hari itu. Ada yang bermakna, ada yang memaknai bahwa ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril, pimpinan semua malaikat. Ada yang memaknai bahwa ruh yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Karena di ayat pertama kita belajar tadi sama Ustadz, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Di ayat lain, ruh adalah nama lain daripada nama Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami telah wahyukan kepadamu, wahai baginda Muhammad SAW, ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Di sini kita bisa belajar bahwa kunci kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah Al-Quranul Karim. Sehingga malam tersebut menjadi malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bahkan bulan suci Ramadan menjadi mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'ana hudan linnas. Mulia karena bulan tersebut turun Al-Quran. Kita umatnya Nabi siapa? Muhammad SAW. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan. Dari zaman Nabi Adam dilahirkan sampai Nabi bumi diluluh lantakan, umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa begitu dimuliakan? Karena umatnya baginda Nabi Muhammad SAW memiliki Al-Qur'an. Di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik di antara mereka siapa? Adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena
Al-Quran. Generasi menjadi mulia karena di antara generasi tersebut yang paling mulia adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Cari kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan berdekatan bermesrahan dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu. Bu. Pak. Udah jelas? Baik, tadi dijelaskan oleh Habib tentang bagaimana keutamaan dari malam Lailatul Qadar ya. Di sana ada malaikat yang turun, bahkan ruh ya, al-ruh itu dikatakan yang turun itu diibaratkan malaikat Jibril ya, Rohul Kudus dikenalnya kan gitu ya, di istilah lainnya. Terus apalagi al-ruh diibaratkan itu Al-Qur'an yang turun, mengutip tadi dari surah Al-Baqarah juga ya, dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasum. Barang siapa menyaksikan datangnya bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Makanya jadi begitu banyak Bu kaitannya keberkahan Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Jadi malam-malam nanti Bu. Nanti malam kalau itikaf udah bawa termos, bawa makanan, bawa Quran, jangan cuma ngegaris doang ya Bu ya. Baca handphone SIM, yang ada baca Quran 5 menit langsung scrolling. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi apa ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ada duitnya ini. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah, mau dapat hadiah apa enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan Ustadz. Siap? Tapi ada passwordnya nih. Kalau Ustadz ngomong saya bilang Luwak White Coffee, jawabnya adalah kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Siap? Dan ini pertanyaannya hadiahnya 1 juta rupiah. Amin. Ya Allah. Dan yang bisa jawab pertanyaannya acung tangan dulu ya. Acung tangan ya. Belum sabar. Pertanyaannya belum dikasih nih. Pertanyaannya adalah dengerin. Pertanyaannya. Kata orang sekarang pertinyiin. Apa tema hari ini? Yang bisa angkat tangan. Siapakah? Oh, Masya Allah. Ini kayaknya paling senior. Sini Pak. Ya Allah. Ini berumur juga tapi semangat ini. Ya Allah. Bapak siapa namanya? Nusirwan Ruslan. Nusirwan? Iya. Masya Allah. Orang Sumatera kayaknya ya. Kayaknya begitu. Baik Pak Nusirwan. Tapi sebelum jawab, Ya. passwordnya apa? Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya saya ulang Pak Nusirwan ya. Apa tema hari ini? Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Masya Allah, betul, Alhamdulillah. Masya Allah. Hadiahnya Pak Nusirwan, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi jangan lupa ini dipotong pajak ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi lebaran THR ya. Silakan bawa, Insya Allah. Ya, tapi saya minta mic-nya lagi, jangan dibawa pulang ya. Insya Allah. Selamat Pak Nusirwan. Itu hadiahnya, jangan lupa potong pajak. Dan jemaah masih pada semangat? Ya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Cahaya Hati Indonesia.
Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataaya. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kita kembali lagi di program kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, siang hari ini ya sambil nunggu waktu berbuka puasa yang masih ada 4 jam lagi ya. Kalau di Indonesia Barat nih sekarang ya enaknya diisi dengan berzikir ya. Kalau siang itu ada zikirnya, ada La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus dalam hati ya berzikir atau sambil masak ya kan, La ilaha illallah al-malik. Sambil ngulek sambal ya, nanti sambil siapin makan banyakin berzikir. Atau kita juga di sela-sela selesai sholat banyak-banyak ya berdoa. Tadi dikatakan oleh Ustadz Blangkon Loreng, tadi dikatakan apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Bu ya? Bu? Pak? Nah gitu jawab kenapa? Masya Allah lemes ya. Tapi ini termasuk indikatornya semangat ini Beb ya. Luar biasa. Ini kalau saya suruh boleh tepuk tangan, saya suruh tepuk tangan. Cuman dalam masjid jangan deh ya, gak apa-apa ya. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Waduh banyak banget ini Bapak. Ibu deh ya, ibu-ibu silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujianti, jemaah Masjid Al Muhajirin Bulak Macan Permai Bekasi Utara. Ya. Habib dan Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau saya ini kita ini masih punya utang puasa yang tahun lalu, terus juga masih punya utang materi dengan orang lain, apakah kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Mohon izin pertanyaannya itu Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, cicilan motor saya masih 3 tahun Ustadz. Kira-kira malam Lailatul Qadar dapat nggak nih Ustadz? Kira-kira gitu. Mungkin Ustadz Blangkon Loreng bisa jawab, silakan ya. Satu pertanyaan dari Bu Mujiati. Ya betul Bu ya. Bagaimana Ustadz kalau saya masih punya hutang puasa? Yang pertama hutang puasa. Yang kedua punya hutang duit. Jadi hutang puasa sama hutang duit. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya menawi panjenengan madosi. Kalau ibu mencari dan melakukan hal itu di 10 malam terakhir, maka fa insya Allah akan tetap dapat. Walaupun panjenengan gak ada utang, walaupun punya hutang, yaitu hutang puasa tahun lalu belum beres dan hutang duit. Dan mudah-mudahan kalau hutang duitnya dengan berkah Ramadan, berkah Lailatul Qadar yang awalnya ibu punya hutang akhirnya jadi orang kaya. Setelah itu bisa nyaur utangnya. Jadi Amin. jawabannya adalah bisa. Yang penting mau mencari di dalam 10 malam terakhir. Kan Rasulullah SAW ngendikaken taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir fi syahri Ramadan. Ibarat orang mancing, buatan mancing, jolo, tahu jolo ya? Menjala. Menjala. Kalau semua dari malam 21 sampai dengan malam nanti malam 30 dicari terus, kira-kira ikannya dapat apa dapat? Insya Allah dapat. Iya, betul, begitu. betul. Jadi oke, ada yang mengatakan bahwa
di situ cari yang malam-malam ganjil. Ganjil. Tapi wallahu a'lam, ganjil hitungan kita dengan ganjil maksud Allah kadang kan Betul. wallahu a'lam. Betul, betul. Bahkan pangapunten, Lailatul Qadar itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya kapan? Ya ketika nuzulul Quran. Ya. Karena diturunkannya Al-Quran itulah Lailatul Qadar. Qadar. Wallahu a'lam. Ini perbedaan tafsir dan pandangan dari para alim, para ulama. Tapi hadis sahih di dalam Bukhari, Muslim dipun jelasaken Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, saya harus melakukan apa di malam-malam terakhir itu? Kata Rasulullah SAW, perbanyak dengan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan dikatakan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, siapa orangnya yang melakukan i'tikafun fil masajid fi syahri Ramadan, i'tikaf di masjid itu pahalanya dipun paringi ganjaran kahajataini wal umrotaini, seperti halnya 2 kali haji 2 kali umroh. Sahih dalam rawahu Al-Baihaqi. Tapi terus menerus i'tikafnya, boten digotang-gotang begitu. Insyaallah Ya, demikian. baik. Ustadz, kalau misalnya itikafnya ya lewat jam 12 doang ya. Ya. Datang jam 12 kurang 10, Ya. terus keluar jam 12 lewat 5. Ya. Itu udah termasuk itikaf enggak Ustadz? Ya. Kalau kita beridbak kepada Rasulullah SAW, kanjeng Nabi itu sehabis Isya langsung sampai sahur, bahkan Allah. sampai dilanjut sampai subuh ya. Allah. Sehingga bikin kemah-kemah waktu itu di masjid, di Masjid Nabawi sana. Tapi pangapunten, namanya kita kadang kan orang bekerja Iya, Bang iya. David, sehingga ya ukur saja kemampuan. Allah itu tidak membebankan lebih berat kepada hambanya, enggak. Allah tidak akan memberikan satu beban berat kepada hambanya. Ibadah itu mastatokna, sakpol kemampuan. Tapi kalau dalam hal kebajikan dan kebaikan, ya harusnya agak dipaksakan buat apa-apa. Iya. Apatah lagi ini belum tentu loh kita ini tahun depan ketemu Ramadan. Iya. Siapa yang mampu dan bisa menjawab? Gini apa nggih? Bahkan ke depan ini, 1 detik ke depan kita tidak tahu. Maismuka, siapa namamu? Maksudnya ya namanya masih tetap, kalau munawaroh tetap munawaroh. Tapi yang dimaksud ada tambahan almarhumah munawaroh. Duh, bisa jadi begitu kan? Nggih apa nggih? Betul apa betul? Olehnya itu Bapak Ibu hadirin kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam mencari kebajikan. Sebagaimana Syekh Asy-Syaqiq Al-Balkhi beliau mengatakan, i'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh kau butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini butuh kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, bicara kematian nggak ada yang tahu. Ya Bu ya, bener apa betul? Pak, betul apa betul Pak? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya kan? Atau kita balik, bisa jadi juga saya belakangan, ibu duluan. Nah ya, sama aja ya. Masya Allah. Selanjutnya siapa yang mau tanya, angkat tangannya. Silakan. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriyah Zaini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Mulak Mancan Parmai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ustadz Habib, saya mau bertanya, doa apa yang dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar? Terima kasih Ustadz Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Isa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu, tadi sempat disinggung oleh Ustadz
bahwa doa yang paling utama yang harus kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar adalah doa minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari minta ampun Allah akan antarkan rezeki. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah, minta ampun kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan kepadamu hujan yang begitu derasnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan lipat gandakan untuk kalian anak-anak dan juga harta-harta benda untuk kalian yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah ciptakan untukmu jannat, perkebunan untukmu, tempat kamu bisa mencari nafkah di situ, atau yang biasa kita harapkan adalah lapangan pekerjaan, tempat kita mencari rezeki, bisnis kita Allah akan perindah di situ kalau kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan kirimkan juga bahan bakar dari perkebunan itu atau bahan bakar dari perdagangan kita, yaitu kalau perkebunan adalah sungai, kalau dagangan kita namanya modal. Allah Subhanahu wa taala akan rawat perdagangan kita kalau kita senantiasa mengkoreksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam Lailatul Qadar. Maka di antara doa yang dianjurkan tadi disebutkan oleh Ustadz, lengkapnya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ulangi lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak dapat kesempatan buka puasa sama keluarga, sama kerabat, sama keluarga besar atau teman reunian, daripada bergibah, bergosip, ngomongin aib orang lain, mending baca doa ini banyak-banyak. Allah akan pertemukan kita pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan menghamba tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya Habibi. Bu, pengen tahu nggak ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar seperti apa? Bu, pengen tahu nggak? Pak, pengen tahu nggak? Cius, mie apa? Mie ayam. Bib, Ya. Ustadz mungkin bisa saling menambahkan nanti kesempatan Ya. pertama Habib dulu. Apa sih ciri-cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Orang yang mendapat, mohon izin Ustaz, main jawab-jawab aja nih. Ya nggak apa-apa Habib. Belum ditunjuk. Aduh, Silakan minta Habib. maaf. Orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Tadi kita dapatkan di dalam surat Al-Qadar ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Damailah mereka sampai nanti terbitnya matahari. Maka orang yang mendapat malam Lailatul Qadar hatinya akan tentram, bahagia, damai saja. Meskipun utangnya masih banyak, meskipun kasbonnya banyak banget, meskipun utangnya di tukang sayur kagak lunas-lunas ya. Tapi hatinya damai aja karena dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya dari semua amal soleh yang kita lakukan, ciri utama adalah seseorang tersebut akan semakin bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, makin taat sama Allah Subhanahu wa taala dan makin takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ciri-ciri, 3 ciri orang yang mendapatkan kelezatan keimanan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, adalah hendaknya Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling dia cintai
di antara sesuatu hal apapun lainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai segala sesuatu, tidak mencintai orang, manusia, bahkan anak dan istri kita tidak mencintai mereka kecuali kecintaan karena Allah. Sehingga apapun respon dari mereka, dari cinta yang kita berikan kepada mereka, kita nggak sedih, nggak khawatir. Karena respon yang kita harapkan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, benci untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bencinya, takutnya dia dikenai oleh api neraka. Allahu Akbar. Ustadz Rohim silakan, Ustadz Blangkon Loreng mungkin bisa menjawab. Saya akan tambahkan, bagaimana sih ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tadi sudah disebutkan oleh Habib bahwa ciri ini dilihat secara dhahiriyah mboten saged. Tidak Bisa. Bisa. Tapi Ustadz mohon maaf saya potong. Kok tadi Habib sudah menjelaskan tentang ciri-ciri di dalam diri kita. Tapi ada nggak sih ciri-ciri fenomena alamnya gitu kan? Suka ada dikasih tanda-tanda ya katanya begitu. Gimana? Artinya begini, memang di dalam sebuah hadis rawahu Muslim dipun jelaskan, ketika malam tadi turun Lailatul Qadar, maka alam pun menyongsongnya. Salah satu ciri yang disebutkan dalam hadis itu bahwa matahari terbit dengan terbit yang tidak begitu menyengat, tidak begitu menyilaukan. Jadi terbit sinarnya teduh. Itu. Tapi panjenengan sedaya kira-kira ya ora iso bedakno. Kira-kira ndak bisa membedakan apalagi waktu mendung gitu. Tapi secara alamiah itu memberikan satu respon demikian. Jadi sinar matahari tidak begitu terang, tidak begitu menyilaukan, menyengat, sampai tinggi itu. Idza tarfa, sampai terangkat, artinya sampai tinggi. Kemudian kalau tadi ciri yang disebutkan di dalam jiwa seseorang, yang pasti jiwanya, hatinya, tabiatnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan berubah dari sebelum dan sesudahnya. Itu yang paling penting itu. Berubahnya seperti apa? Artinya dulu barangkali tabiatnya awalnya kikir, pelit, bakhil, koretan gangsingan. Apa? Iya. Jadi orang dermawan. Pangapunten malih. Yang awalnya dulu sebelum mendapatkan Lailatul Qadar tabiatnya pangapunten nih. Memel mawon. Tahu memel? Cerewet. Ya, cerewet. Suaminya dicerewetin terus. Waduh. Ada yang begitu ada, Bu? Mana orangnya? Pangapunten Bu ya. Jangan Bu ya, jangan. Woi, suaminya dicerewetin aja. Kalau suaminya dicerewetin cepat mati Bu, jangan ya. Cepat mati, jangan ya. Warisan lumayan Tat. Itu tabiat, ciri-ciri yang bisa dilihat secara batiniah, secara perilaku. Bukan ke orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dari keriput menjadi mentur-mentur glowing, enggak ada begitu, enggak ada. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, nanti kita kaji lebih dalam lagi ya, Bu. Bu. Pak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah
ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk ke sesi berikutnya dari sesi tanya jawab. Bu, Pak, ada yang mau nanya? Silakan Ibu, boleh. Nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bulak Macan Permai Bekasi Utara. Pak Habib, Pak Ustadz, saya mau menanyakan. Kenapa ya begitu dekat dengan malam Lailatul Qadar kok saya banyak sekali cobaan dalam hal, terutama dalam hal beribadah. Misalnya saya mau sholat tahajud ketiduran, saya mau ke masjid ketiduran. Kenapa ya Pak Ustadz? Benar. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini masalahnya ibu sama mas saya loh Bu, ya. Saya mau ke lokasi syuting tadi hampir ketiduran juga. Tapi ini emang bentuknya macam-macam ya. Ada yang ketiduran, ada yang males atau menunda-nunda ya dengan sengaja atau yang lainnya. Baik, mungkin untuk Habib silakan Habib. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibadah kita ketiduran ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama karena memang kelelahan berarti harus disiasati tidurnya, disiasati istirahatnya, disiasati termasuk pola makan. Jangan kujuk-kujuk buka puasa langsung gorengan 10, lontong 15. Waduh itu mah sudah pasti ngantuk, gula darahnya naik ya Ibu ya. Kalau sudah disiasati kok masih berat juga kita untuk beribadah. Perhatikan sekali lagi apa yang kita makan. Apakah makanan kita halal? Adakah yang syubhat di situ? Atau caranya apakah sudah halal? Atau pandangan kita? Apakah kita ada memandang yang haram? Saya ingatkan berkali-kali di acara yang sama bahwa pandangan haram ada dua. Yang pertama melihat sesuatu dengan syahwat. Yang kedua memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Auzubillah min dzalik. Adakah lisan kita berucap yang salah? Adakah telinga kita mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua keharaman yang kita konsumsi, syubhat yang kita konsumsi membuat kita berat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Itulah kenapa kalau para suami, bapak, kepala keluarga yang Allah kasih kesempatan mencari nafkah untuk keluarganya, ketika dia menggunakan kesempatan tersebut memberikan makanan yang haram kepada keluarganya adalah kejahatan yang luar biasa karena dia membuat keluarganya menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Jaga makanan kita dari kehalalannya, jaga pola hidup kita karena semua itu harus diikhtiarkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun gak ada kesempatannya untuk sholat tahajud, barangkali di antara semua sholat tahajud ada 2 rakaat saja yang khusyuk, yang kita lakukan dalam kekhusyuan, ketakutan, fokus sama Allah Subhanahu wa taala, penuh penghambaan, penuh penghayatan, 2 rakaat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 2 rakaat tersebut lebih bernilai daripada 1000 bulan. Allahu akbar. Dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya ibu-ibu wajar ya Bu ya. Bu, kalau ibu lagi siapin sahur ya Bu ya. Bapak-bapaknya ngapain Bu? Tidur. Betul apa betul Pak? Oh yang jawab ibu-ibu juga betul. Makanya wajar Bib ya kan. Betul, karena nyiapin makanan sahur. Udah kelar nyiapin makanan juga bantu ngeberesin ya Bu ya. Langsung tidur gak Bu habis sahur Bu? Enggak ya Bib ya kan. Berarti mudah-mudahan Allah beri pahala keberkahan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nyiapin sahurnya ibadah lebih dari sholat. Kasih makan satu orang mukmin lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Silakan kita lihat pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan medsos ini. Ada nggak pertanyaan medsos? Silakan kita lihat. Ini dia Bib. Assalamualaikum. Ustadz Habib, jika saya berdosa banyak dan saat puasa bolong-bolong.
masihkah saya bisa mengejar malam Lailatul Qadar yang tinggal beberapa hari ini? Udah dosanya banyak, puasanya bolong-bolong. Nih sholat nggak nih? Jangan-jangan sholatnya juga bolong-bolong juga ya? Kira-kira masih dapat nggak nih keberkahan malam Lailatul Qadar? Silakan Kiai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari medsos bahwa saya puasanya bolong-bolong. Kemudian apa tadi tuh? Dosanya masih banyak. Dosanya puasanya masih banyak. Bolong-bolong. Apakah saya masih bisa untuk berharap mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya begini. Semua kan punyanya Allah. Nggih? Semuanya punya Allah. Artinya Lailatul Qadar diturunkan itu pun Allah yang menurunkan. Nanti diberikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokusnya terhadap Lailatul Qadar, orang yang masih banyak dosa, masih banyak salah. Tapi kalau Allah masih mau menghendaki orang itu mendapatkannya dengan cara dia mencari dan beribadah. Memang dia puasanya bolong, dosanya banyak. Tapi ketika malam itu dia iktikaf, ketika malam itu dia zikir kepada Allah, ketika malam itu dia qiraatul Quran, apakah itu dia mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya iya. Sebab Al-Qur'annya sudah jelas. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu diturunkannya pada malam itu dan orang itu beribadah. Urusan dia ada dosa, urusan dia puasanya bolong-bolong, itu ada catatan, itu ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang pendosa pun bisa masuk surga. Tergantung Allah mengampunkan dosa-dosanya. Nggih napa nggih? Kan di dalam sebuah riwayat sahih dipun jelaskan, pendosa yang luar biasa dosanya. Bahkan dijelaskan dalam riwayat Bukhari itu berkotak-kotak dosanya itu. Dosa semuanya. Dia cuma ada satu aja. Satu sekotak korek api begitu, berisi begitu. Disuruh menimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara dosa itu dengan amaliyahnya. Yang satu kotak korek api kecil itu dibandingkan dosanya yang berkilo-kilo. Di dalamnya itu ada kalimat yang masih tertancap di dalam dirinya, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih menancap di sini ketika meninggal dunia. Ketika ditimbang, semua dosanya terjumplangkan dengan kalimat tauhid la ilaha masih lebih berat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibandingkan dosa yang dia kerjakan. Artinya apa? Seseorang yang punya keimanan, jangankan cuman sekedar itu, artinya mendapatkan Lailatul Qadar. Wong dia berdosa sepanjang masanya saja, tapi dalam hatinya masih ada kalimat tauhid, Allah akan tetap mengampunkan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Tapi catatannya jangan gampang ke. Tahu gampang ke? Meremehkan. Wah, kalau begitu enggak apa-apa deh, saya pendosa, enggak apa-apa deh, saya banyak berbuat dosa, zalim dan seterusnya, yang penting kan saya nanti bisa ada di dalam diri saya, di dalam ketauhidan saya masih la ilaha illallah. Sinten sing jamin? Siapa yang bisa menjamin kalau kalimat itu masih menempel dalam diri kita? Nggih napa nggih? Memang betul bahwa miftahul jannah biqaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid itulah nantinya sebagai pintu untuk mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke pertanyaannya, apakah masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nggih saged-saged mawon, tergantung Gusti Allah. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia pendosa, urusan dia masih berdosa, posone bolong-bolong, bahkan disebutkan oleh Bang David Halik tadi, mungkin sholatnya juga wah, kadang sholat kadang boten, kadang sholat kadang tidak. Andai kan begitu, tapi kalau Allah masih menghendaki untuk mendapatkan rahmat, tetap akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi saya berikan garis bawah, ojo gampang ke.
Jangan ngeremeh, digampangin, ya. ngeremehkan. Ya, baik. Gini Manggi. Ye. Baik, terima Barangkali kasih. Habib ada tambahan. Silakan Habib, mungkin mau ada yang ingin tambahkan, silakan Habib. Betul. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan setiap detiknya, setiap kesempatannya untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti puasa yang bolong niatkan untuk dibayar, karena puasa yang ditinggalkan dan sholat yang ditinggalkan adalah hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan hutang harus dibayar. Ibu-ibu, kalau ada yang kasbon sama ibu-ibu nih nggak dibayar, kesel apa enggak? Lah kesel. Kira-kira kalau dia minta sesuatu sama kita, kita ikhlas nggak ngasihnya? Lah kagak. Bagaimana dengan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi yang bagiin rezeki kita semua. Kalau kita punya hutang puasa, punya hutang sholat, itu wajib dibayar. Ketika malam Lailatul Qadar, kita ikrarkan pertaubatan kita sama Allah Subhanahu wa taala, janji sama Allah bahwa kita akan membayar semua hutang kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, utang puasa dan utang sholatnya. Ketika itu kita akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya punya life hack atau cara insya Allah Allah antarkan kita ke malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan sholat setengah malam berikutnya. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Meskipun ibu-ibu nggak sholat pada malam hari itu, meskipun ibu-ibu lagi ngomel-ngomel ke suaminya, tapi ibu-ibu sedang terhitung lagi sholat kalau sholat isya berjamaah. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib. Kita lihat lagi nih, ada sosmed satu lagi. Ya, kita lihat pertanyaannya dari sosmed. Ustadz, saya udah mokel. Apa sih mokel? Batal ya? Batal diam-diam. Saya sudah mokel beberapa kali karena terlalu lelah bekerja dan karena tergiur dengan es belewah. Bagaimana saya minta ampun ke Allah karena aku hilaf. Hilaf sih makan es belewah. Niat. Silakan Habib, ya Habibi, silakan Habib. Ini kayaknya pertanyaan anak-anak milenial nih Bib nih. Mokel itu ibu-ibu masuk ke ruangan berhorden, tahu? Ruangannya ada hordennya, menunjuk layar touchscreen, teng, habis itu dari layar itu keluar lauk, ya, alias warteg. Itu mokel maksudnya ya, makan siang-siang saat kita berpuasa. Gimana cara tobatnya? Saya pengen dapat kesempatan malam Lailatul Qadar, tapi saya suka khilaf, saya kumur-kumur, kok nggak taunya ketelan itu kumur-kumur ya. Nggak taunya yang dikumur adalah es belewah. Aduh, sama aja. Ya, gimana cara tobatnya? Tadi bertaubat adalah mengakui kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, kalau ada hak orang lain harus dituntaskan atau minimal minta ridho kepada orang tersebut. Bagaimana dengan hak Allah? Puasa, sekali lagi saya ulangi, hutang kita terhadap Allah. Berarti apa? Berjanji untuk membayar hutang puasa kita. Nah, karena saat kita batal, kita dosanya itu dari tiap kunyahan itu dosa, tiap suap itu dosa, tiap tegukan dosa. Itu dosa kita saat membatalkan puasa kita. Dari tiap teguk, tiap suapan, tiap kunyahan berdosa. Ketika makin mengunyah, makin bertambah dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Minta ampun, minta maaf sama Allah dan berjanji bahwa kita akan membayar hutang puasa kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kalau Allah panjangkan umur kita. Setelah bulan suci Ramadan, begitu hari kedua langsung bayar. Karena kita nggak tahu, kata Ustadz tadi, kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling muda di ruangan ini? Kayaknya mas saya ya. Yang lebih muda dari yang paling muda di ruangan ini, ada yang udah lebih dulu dipanggil sama Allah? Banyak. Siapa yang paling sehat di antara kita? Yang paling lebih sehat dari yang paling sehat di ruangan ini? Ada yang sudah dipanggil sama Allah? Banyak. Saking sehatnya kalau beli takjil, dia tanya, ini masaknya pakai minyak zaitun apa minyak goreng? Ditanya tuh saking sehatnya. Tapi sudah lebih dulu dipanggil sama Allah. Ada yang perutnya six pack luar biasa saking sehatnya Ustadz. Kalau saya kan one pack ini. Malah katanya
One big happy pack. One big happy pack, iya. Malah katanya test pack kayak orang hamil. Kalau saya one pack ini. Kalau ini orang six pack, udah lebih dulu dipanggil Allah. Ada banyak lebih sehat dari kita udah dipanggil. Lebih muda dari kita udah dipanggil. Siapa yang menjamin umur kita akan panjang selama bulan suci Ramadan? Maka taubat mulai sekarang, mulai saat ini termasuk saat nanti kita berhadapan dengan malam Lailatul Qadar. Baik ya Allah. Bu, Pak. Kuncinya adalah memohon ampunan kepada Allah. Kalau kita udah mohon ampun pada Allah, kita beristighfar, kita bertobat pada Allah, doa-doa kita insya Allah bisa diijabah oleh Allah. Karena bisa jadi dosa itu menghalangi dikabulkannya doa-doa kita. Ya, jadi banyak minta ampun kepada Allah. Baca Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Dan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya saking kompaknya nggak kedengeran salamnya. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Disautin ya? Sautin. Bu, sautin. Ke Kampung Melayu beli sawo. Kita ngaji yuk. Hayu sama Ustadz Bobby Herwibowo. Silakan Ustadz, Fadol. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Ustadz pengen ngajarin ngaji semuanya, mau nggak? Mau. Tapi Ustadz punya metode nih, namanya metode kau nih. Ustadz David udah tahu kan? Dah. Metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Tapi jemaah Bekasi kayaknya belum pada tahu. Belum tahu ya? Tapi sebelum Ustadz buktiin, ngaku dulu. Siapa yang sampai usia segini kalau baca Al-Quran, makhraj tajwid masih salah-salah berantakan? Angkat tangan, Ustadz mau lihat. Oh, Masya Allah banyak ya. Insya Allah, semoga Allah ampuni. Amin. Amin. Pertanyaan kedua. Siapa yang sampai usia segini kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya? Angkat tangan. Insya Allah makin banyak. Semoga Allah beri hidayah. Amin. Amin. Insya Allah. Ustaz mau ngajarin insya Allah langsung hafal berikut mana, makhraj, tajwid dan bisa nulis. Ya. Iya. Dan metode kau ini gampang. Caranya kalau Ustaz bacain ayat ikutin bacaannya. Dan kalau Ustaz kasih isyarat tangan ikutin isyarat tangan Ustaz. Siap? Ya. Supaya tambah semangat kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran. Jawab santai-santai. Kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran, jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke udara, bilang sekeras-kerasnya, mudah. Bisa? Coba ya. Coba, yang di rumah juga coba. Menghafal Al-Quran, mudah. Masya Allah, kayak bukan orang puasa ini Pak. Ya, pada semangat semua. Biasa. Dan supaya lebih keren lagi kalau Ustaz bilang semudah begini, tersenyum, semuanya sambil senyum. Siap? Ya. Pokoknya yang cakep-cakep Ustaz masukin TikTok. Coba, menghafal Al-Quran, Mudah. semudah, Masya Allah. Karena kita temanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kita akan ngafalin surah Lailatul Qadar, surah Qadar ya. Tapi udah pada hafal kan? Sudah. Tapi artinya belum tahu. Oke, sekarang kalau Ustaz bacain ayat, ikutin bacaan Ustaz. Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan Ustaz. Siap? Yuk semuanya baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini semua jemaah di masjid dan di rumah semuanya udah hafal kan? Coba bareng-bareng baca Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayo. Wa ma adraka ma lailatul
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tapi Ustaz mau ngasih tahu artinya, jadi hafal langsung tahu artinya. Siap? Baik, sekarang dihapus dulu nih, nggak usah di layar supaya bisa langsung hafal. Boleh dihilangin dulu yang dihilangin. Inna, coba ikutin Ustaz. Inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya begini ya, kami anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Al-Quran tadi di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, tapi di malam kemuliaan itu Allah turunkan buat kebahagiaan kita semuanya. Allahu Akbar. Anzalnahu, artinya menurunkan Al-Quran. Fi lailati, pada malam. Malam tuh gelap, ya. Gini, tutupin matanya ya. Al-Qadr, kemuliaan. Gini ya, mulia ya. Kalau menghormati makhluk cukup satu tangan, tapi menghormati Allah, menghormati kalamnya Al-Quran, dua tangan. Begini ya. Karena Al-Quran mulia, malam itu jadi mulia juga. Lihat Ustaz. Ustaz dulu, sabar. Oh, ini nafsu banget ini ya. Lihat Ustaz dulu, kalem. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Bisa? 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Begini ya. Ini artinya apa? Mulia. Malam yang mulia. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Qadr begini ya, yang mulia. Baik, sekarang ayat kedua. Wa ma adraka, tahukah kamu? Tahukah begini ya, kamu gini. Ma, apakah Lailatul Qadar, artinya sudah. Apaan? Malam kemuliaan, bukan artinya sudah. Maksud Ustadz tadi ayat 1 udah ya. Masya Allah. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan? Bukan artinya udah ya. Lihat Ustadz. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bisa? Ayo, wa ma adraka. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma lailatul. Masya Allah. Sekarang dari ayat 1. Siap? Dari inna anzalna. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka, wa ma adraka ma lailatul. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayat ketiga, Lailatul Qadri. Coba. Lailatul Qadri, artinya udah. Artinya apa? Ini jangan sampai 3 kali artinya udah ya. Malam kemuliaan itu ya. Lailatul Qadri. Coba. Lailatul Qadri, artinya malam kemuliaan. Khairun, lebih utama. Min alfi syahrin, min alfi, dari 1000. Ini jari kita kagak cukup, jadi segini aja ya. Anggap aja 1000 ya. Syahrin, bulan. Lihat Ustaz. Lailatul Qadri. Ustaz dulu, sabar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bisa? 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lagi, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki ketemu Lailatul Qadar. Tapi Ustadz mau lihat nih, ini udah pada bisa belum ayat 1 sampai 3? Siap? Yang pemirsa di rumah juga ikutan yuk keseruan ini, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dengan Al-Quran. Yuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil asik wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Insya Allah, kayaknya kita tes boleh. Ya, kita tes. Kita pilih salah Ayo, satu ya. Insya Allah. Kelihatan. Ibu udah bisa, Bu? Langsung pada, aduh. Kalau jawab bisa takut dipanggil. Iya, ya iya, kan iya. gitu. Iya, Bu, iya, iya. yang bisa ada. Tapi kayaknya harus ajak bestinya dia. Harus ajak besti, nggak apa-apa, 3 orang deh. 3 orang ibu-ibu boleh ayo, maju ke ayo. depan, yuk. Siapa yang berani? Berdua sama temennya, ayo cepetan. 3. Bapak-bapak ada nggak yang berani? Nggak ada? Ayo sini Pak, ajak Bapak-bapak temennya, ayo. bertiga, ayo Tuh. Pak. Bapak, Ya Allah. 1, 2, 3. Ayo Pak, berdiri Pak. Berdiri. Tuh Bapak yang baju biru tuh, fit siap no katanya. Ayo Bapak boleh, 1. Ayo. 1 baju biru maju, Bapak kedua, ayo Pak, maju Pak. Bapak juga Pak. Tuh. Ayo Pak. Kita ngaji, Masya Allah langsung tuh Allah kasih. Ayo, Allah kasih rezeki. Ayo. Sini. Ayo berdua, Pak Nusirwan, ayo sini. Ini di sini lagi hujan nih. Ayo. Ya. Hujan itu ada doanya Allahumma sahiban Baik. nafi'an. Ayo. Sebelum bapaknya itu kita baca bareng-bareng dulu yuk. Siap? Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa rasanya, Fit? Kasih mic-nya. Coba. Seneng nggak? Bagaimana rasanya Bapak? Seneng nggak? Senang sekali, langsung tahu artinya. Tahu artinya ya, Insya Allah. Selanjutnya Pak Nusriwan, apa perasaannya? Alhamdulillah. Insya Allah. Menambah ilmu Pak Ustadz. Alhamdulillah, nambah ilmu. Ya udah, siap. Baik. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita coba Insya ya Allah. sekali lagi ya. Mudah-mudahan Ibu-ibu jangan berdiri dulu sambil duduk ya. Hujan ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Silakan kembali duduk Pak. Bareng-bareng kita baca ya. Siap? Yuk, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara dan tangannya. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Masya Allah. Tapi Ustadz mau ngasih tahu, Fit. Ya. Jemaah yang ada di masjid maupun di mana saja, hati-hati ketukar ya, Lailatul sama Lailatil. Oh. Ya. Iya. Jadi- Yang Lailatul tuh ada di mana aja Ustaz? Coba Iya. mungkin ada cerita. Ini ada orang lagi sholat karena kebangetan udah lama kagak ngaji. Dia imam, kemudian dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jemaahnya bilang til katanya. Maksudnya salah, bukan til. Dia benerin. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Bener kan? Betul. Terus dia kira yang kedua sama kali. Dia bilang gini.
wa ma adraka ma lailatul qadar. Jemaahnya bilang tul. Dia bingung, tadi gua ngomong tul dibilang til, sekarang gua ngomong til dibilang tul. Mana yang benar sini? Udah dia ikutin tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2 kali salah kegocek, dia bingung, ketiga kali bakal ketemu nih kan? Ya. Tapi dia mikir ini jangan sampai salah 3 kali. Nih yang ketiga nih lailatul apa lailatil, lailatul apa lailatil. Maka dia pinter, dia kencengin suaranya Fit. Tapi dia gantung. Lailat, dia berharap jemaahnya pada nyaut. Tapi jahil pada nggak ada yang nyaut tuh. Lailat, lailat, itu nggak ada yang nyaut, akhirnya dia kesel. Woi, sekarang tuh lah petil ini. Jangan sampai salah ya. Insya Allah. Nah, yang penting semuanya bahagia dengan Al-Quran ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Ya. Ustadz. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan turunnya hujan di daerah Bekasi ini juga memberikan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin. Ya. Allahumma Dan juga sayyiban kita berharap nafi'an. bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin. Dan setiap usaha kita, ikhtiar kita untuk iktikaf di masjid, ya, tentunya itu akan memberikan kebaikan buat kita. Dan semoga kita mendapat malam Lailatul Qadar. Terima kasih, saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Wassalam.